Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah juga sehat. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengisi daftar hadir dulu pada hari ini ya. Anggi, Ade, Bayu, hadir. Cinta, hadir. Dela, hadir. Pera, oh ada Pera. Gino ada. Indra, Jaka, Laura ada. Nora, Piko ada. Supri, Tuti. Oke, hari ini nggak ada yang sakit, Alfa maupun izin ya, Nihil. Baiklah, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks berita. Sebelum kita memulai materi kita mengenai teks berita itu apa? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan manfaat dan tujuan kita mempelajari teks berita ini. Dengan mempelajari teks berita ini, kamu akan dihadapkan oleh berbagai jenis kutipan berita. Terbiasanya kamu mencari ide pokok dalam suatu teks membuat kamu mampu membaca secara cepat dan langsung memahami isi teks tersebut. Dengan demikian, kamu akan mudah membaca teks yang cukup banyak dan langsung memahami isi teks tersebut. Itu untuk tujuan dan manfaat kita mempelajari teks berita pada hari ini. Sebelum kita mulai di sini, tolong ketika saya menjelaskan materi, tolong kalian dengarkan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi setelah saya menjelaskan materi ini, saya akan bertanya kepada kalian. Oke, tolong kalian dengarkan dengan sebaik mungkin. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian teks berita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks berita? Anggi, tahu apa itu teks berita? Ada yang lain? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan apa itu teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Dengan demikian, pada intinya, teks berita ini adalah teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Itu untuk pengertian dari teks berita ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari teks berita ini. Unsur teks berita di sini adalah 5W plus 1H. Mungkin tidak asing untuk kalian dengar atau lebih dikenal dengan adik Simba. Apa sih Bu adik Simba itu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Adik Simba adalah A untuk apa, DI untuk di mana, K untuk kapan, SI untuk siapa, M untuk mengapa, dan terakhir yaitu BA untuk bagaimana. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu apa atau what. Yang pertama tadi ya, apa atau what. Unsur ini biasanya mengenai peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat. Yang kedua yaitu di mana atau where. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi sehingga berita itu jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Oke, Ibu akan menjelaskan kembali ya, tolong didengarkan. Unsur yang kedua tadi yaitu di mana atau where. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian, sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, next untuk yang ketiga yaitu kapan atau when. Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu siapa atau who. Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya yang kelima yaitu mengapa atau why. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang akan diberitakan. Oke, yang terakhir yaitu bagaimana atau how. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Oke, itu untuk unsur-unsur dari teks berita. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada ya, kita akan ke materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks berita. Di sini struktur teks berita ada 3. Yang pertama yaitu orientasi berita. Struktur yang pertama adalah orientasi berita. Bagian ini merupakan pengenalan mengenai suatu masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. Next, selanjutnya yaitu peristiwa. Yang kedua yaitu peristiwa. Struktur yang kedua ini berisi tentang permasalahan mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan berurutan. Bagian ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal hingga akhir. Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang peristiwa. Struktur yang kedua berisi inti permasalahan mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan berurutan. Bagian ini menjelaskan kejadian dari awal hingga akhir. Oke, yang ketiga atau yang terakhir yaitu sumber. Bagian ini berisi sumber didapatnya berita atau informasi. Biasanya terletak pada bagian awal berita atau akhir berita. Oke, materi kita pada hari ini ya. Pengertian unsur dan struktur dari teks berita. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jumlah kalian yaitu 14 orang ya. Ibu akan membagikan kelompok dulu. Baiklah, untuk kelompok 1 yaitu Anggi, Bayu, Cinta, Dela, dan Ade. Kelompok 2, Pera, Gino, Indra, dan Jaka. Dan yang kelompok terakhir yaitu kelompok 3, Laura, Nora, Supri, Tuti, dan Piko. Nanti Ibu akan membagikan kertas tentang mengenai teks berita. Nanti kalian akan menentukan unsur-unsur dari teks berita tersebut yaitu 5W plus 1H tadi atau lebih dikenal dengan adik Simba. Oke, Ibu akan membagikan ya untuk kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan teman-teman kalian atau di depan kelompok yang lain. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti tolong kalian jelaskan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan teman-teman kalian ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kalian. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai unsur-unsur dari teks berita ya untuk kelompok 1 tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mengingat waktu kita yang sebentar lagi, jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 itu mempresentasikan hasil kerjanya itu minggu depan. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 itu minggu depan karena waktu kita yang terbatas. Baiklah, sebelum Ibu tutup perjumpaan kita pada hari ini, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas sama seperti tadi, yaitu kalian mencari unsur-unsur dari teks berita, tapi ini tugasnya secara individu, bukan kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kertasnya ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga materi yang saya jelaskan tadi semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.